Aulia menatap layar ponselnya dengan tubuh gemetar saat oto-oto pribadi dirinya dan Sinta yang sedang berpelukan mesra di apartemen tersebar luas di media sosial hanya dalam hitungan menit. Ia tidak pernah menyangka bahwa Budi, mantan pacarnya, akan melakukan ini karena baru saja menemukan bahwa ia mencintai seorang wanita, bukan dia lagi. Notifikasi terus berdatangan seperti hujan badai, komentar kebencian membanjiri akunnya, dan nama Aulia langsung menjadi trending di seluruh Jakarta. Ini tidak mungkin, gumamnya sambil mencoba menghubungi Sinta, tapi sinyal seolah ikut menolaknya. Di luar jendela apartemen mewahnya di kawasan Sudirman, lampu-lampu kota masih berkedip normal, tapi dunia Aulia sudah berubah total. Ponsel berdering lagi, kali ini dari ibunya di kampung halaman Bogor. Aulia, apa yang terjadi? Orang-orang di masjid sudah bicara tentang oto-oto itu. Kamu dengan perempuan. Bagaimana bisa? Suara ibunya penuh air mata dan amarah. Aulia mencoba menjelaskan, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Ia ingat bagaimana dulu ia berusaha menjadi normal demi keluarga, bertunangan dengan Budi selama 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan karena hati nuraninya tidak bisa bohong. Sekarang rahasia itu meledak seperti bom. Di kantor, pesan dari atasan langsung masuk. Aulia, kita harus bicara besok pagi. Ini memengaruhi citra perusahaan. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di salah satu agensi iklan terbesar di Indonesia, posisi yang ia bangun selama 8 tahun dengan kerja keras. Sekarang semua itu terancam hanya karena oto-oto sederhana, pelukan, ciuman di pipi, momen-momen pribadi yang seharusnya tetap di antara mereka berdua. Budi pasti mengambilnya dari ponsel lama yang pernah ia pinjamkan dulu. Sinta akhirnya menjawab telepon, suaranya juga gemetar. Aul, aku baru lihat. Apa yang harus kita lakukan? Aku takut keluargaku tahu. Mereka bertemu 2 tahun lalu saat proyek desain Grace untuk klien bersama. Cinta tumbuh pelan, penuh hati-hati karena Indonesia masih sangat konservatif terhadap hubungan sesama jenis. Mereka selalu bertemu di tempat tersembunyi, tidak pernah memposting apapun. Tapi sekarang semuanya terbuka. Aulia merasa dadanya sesak. Apakah ia harus melapor polisi sekarang atau diam saja agar skandal mereda? Setiap pilihan terasa seperti bom waktu. Malam itu, Aulia duduk di lantai apartemen, memeluk lututnya. Berita sudah masuk ke portal-portal besar. Skandal lesbian di kalangan eksekutif muda Jakarta menjadi judul utama. Teman-teman mulai menjauh, beberapa bahkan memblokirnya. Tekanan mulai terasa seperti tangan yang mencekik. Ia harus memutuskan besok, melawan Budi di pengadilan atau membiarkan nama baiknya hancur demi melindungi Sinta dari sorotan lebih besar. Pagi harinya, ia bangun dengan mata bengkak, tapi tekad sudah bulat. Kita akan lawan, katanya pada Sinta lewat pesan. Tapi ia tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Di kantor, suasana dingin menyambutnya. Rekan kerja berbisik-bisik, beberapa menatap iba, yang lain menjauh seolah ia penyakit menular. Bos memanggilnya ke ruangan. Aulia, ini berat. Kita harus suspend kamu sementara waktu sampai citra perusahaan aman. Ma, ini bisnis. Kata-kata itu seperti tamparan. Aulia pulang dengan kotak barang pribadinya, air mata mengalir di lid. Di rumah, ibunya sudah datang ke Jakarta, berdiri di depan pintu dengan wajah pucat. Pulanglah ke Bogor, nikah dengan laki-laki yang baik. Jangan rusak nama keluarga kita. Aulia merasa dunia semakin sempit. Sinta menelepon lagi, suaranya lemah. Aul, orang tuaku marah besar. Mereka bilang jangan dekat-dekat kamu lagi. Malam itu mereka bertemu diam-diam di kai kecil di Menteng. Sinta memegang tangan Aulia di bawah meja.
Kita harus lapor polisi. Ini pelanggaran privasi. Aulia ragu. Tapi kalau kita buka pengadilan, semua orang akan tahu lebih detail. Keluargamu, pekerjaanku. Semuanya bisa hancur. Mereka berdebat pelan, suara gemetar. Di luar, seorang reporter sudah menunggu kamera tersembunyi. Tekanan semakin nyata. Aulia pulang sendirian, memikirkan masa depan yang tiba-tiba gelap. Besok ia akan ke kantor polisi, tapi ia tahu keputusan ini akan mengubah segalanya selamanya. Pagi berikutnya, Aulia berjalan masuk ke kantor polisi di kawasan Jakarta Selatan dengan hati berdebar. Sinta menemaninya, tangan mereka saling menggenggam sebentar sebelum masuk. Kita bersama, bisik Sinta. Laporan dibuat atas nama pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi. Polisi mencatat, tapi wajah mereka datar. Kasus seperti ini banyak, Bu. Tapi bukti harus kuat. Aulia menyerahkan screenshot postingan Budi, bukti waktu unggah, dan chat lama yang menunjukkan ancaman Budi setelah putus. Di luar kantor polisi, wartawan sudah menunggu. Bu Aulia, benar Anda lesbian? Bagaimana reaksi keluarga? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti pisau. Berita semakin menyebar. Media nasional mulai liput. Eksekuti muda tersandung skandal oto pribadi karena cinta sesama jenis. Aulia melihat tayangan di saat makan siang sendirian. Ibunya menelepon lagi, kali ini lebih marah. Kamu bawa malu ke seluruh keluarga. Saudara-saudaramu di kampung tidak bisa keluar rumah karena gosip. Aulia menangis diam-diam, Sinta juga menghadapi hal serupa. Orang tuanya di Bandung meminta ia pulang dan diobati. Hubungan mereka mulai retak karena tekanan ini. Mungkin kita istirahat dulu, kata Sinta suatu malam. Aulia merasa dunia runtuh lagi. Budi tidak diam, ia memberikan wawancara ke salah satu portal, mengklaim saya hanya ingin orang tahu kebenaran. Aulia marah besar. Ia menyewa pengacara, seorang wanita tangguh bernama Bu Dewi yang sudah biasa tangani kasus hak privasi. Kita akan gugat dia ke pengadilan negeri. Tapi ini akan panjang dan publik akan semakin ramai. Keputusan itu diambil. Aulia memilih melawan meski tahu harga yang harus dibayar tinggi. Pekerjaannya sudah hilang, akun media sosialnya dibanjiri hate. Tapi ia tidak mau diam. Di tengah itu, Sinta mulai ragu. Aul, kalau kita lanjut, keluargaku akan putus hubungan denganku selamanya. Aku takut. Mereka bertengkar untuk pertama kali. Aulia merasa sendirian. Kamu mau aku mundur? Biar Budi menang. Malam itu Aulia tidur dengan air mata. Besok pagi, surat panggilan pengadilan pertama datang. Media sudah tahu. Foto mereka berdua di depan kantor polisi beredar lagi. Tekanan sosial semakin berat. Teman lama menelepon, Aulia, kamu gila. Mundur saja. Tapi Aulia sudah terlalu jauh. Ia memutuskan untuk hadapi sidang pertama dengan kepala tegak, meski hatinya hancur. Sinta akhirnya datang lagi, memeluknya erat. Ma, aku ikut kamu sampai akhir. Keputusan kecil itu memberi kekuatan, tapi Aulia tahu badai belum berakhir. Sidang pertama berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ruangan penuh wartawan. Aulia duduk di kursi saksi, tangan dingin. Budi duduk di seberang dengan senyum sinis. Pengacara Bu Dewi menyampaikan bukti. Ini pelanggaran berat terhadap privasi klien saya. Budi membela diri, saya hanya ingin orang tahu dia bohong selama ini. Suasana tegang. Di luar, demonstran kecil muncul, membawa spanduk anti-LGBT. Aulia merasa mual. Sinta menunggu di luar, tidak boleh masuk sebagai saksi belum. Setelah sidang, pekerjaan Aulia resmi dipecat.
Surat pemutusan hubungan kerja datang ia email. Kami tidak bisa tolerir dampak negatif terhadap brand. Aulia duduk di apartemen kosong, memandang kota dari jendela. Tabungan mulai menipis. Sinta kehilangan beberapa klien desain karena gosip. Keluarga Sinta memutus kontak total. Kamu pilih dia atau kami, kata ibu Sinta lewat telepon terakhir. Hubungan mereka semakin tegang. Aulia ingin lindungi Sinta dengan mundur, tapi Sinta bilang, kita lawan bersama atau tidak sama sekali. Media semakin gencar. Program talk show membahas fenomena lesbian di kalangan profesional. Aulia diundang tapi menolak. Setiap keluar rumah, ada kamera mengintai. Ia mulai takut. Suatu malam, ia menerima ancaman. Ia pesan anonim. Kamu rusak norma, akan kena karma. Aulia menangis di pelukan Sinta. Apakah ini layak, tanyanya. Sinta menjawab pelan, cinta kita layak diperjuangkan. Tapi keraguan sudah merayap. Di sidang kedua, saksi dari kantor Aulia dipanggil. Mereka memberikan kesaksian bahwa reputasi perusahaan rusak. Budi tersenyum. Aulia merasa seperti ditikam dari belakang. Malam itu ia dan Sinta bertengkar hebat. Mungkin aku harus bilang ini hanya kesalahan, kita putus sementara, kata Aulia putus asa. Sinta marah. Kamu mau lindungi diri sendiri dan tinggalkan aku. Mereka tidur berpisah malam itu. Tekanan membuat cinta mereka hampir patah. Aulia berpikir, mungkin diam adalah jalan terbaik. Tapi pagi harinya, ia melihat berita bahwa Budi semakin berani, mengunggah lebih banyak foto lama. Ia bangun dengan tekad baru. Kita lanjut. Keluarga Aulia datang ke Jakarta secara massal. Ayah, ibu, dan kakaknya duduk di ruang tamu apartemen. Kamu harus minta maaf ke publik, bilang ini hanya AC, kata ayahnya tegas. Aulia menolak. Ini siapa saya sebenarnya, Pak? Diskusi berubah jadi teriakan. Ibunya menangis, kamu mau kami mati malu. Sinta datang di tengah itu dan suasana semakin panas. Keluarga meminta Sinta pergi. Aulia berdiri di antara mereka, merasa seperti di persimpangan. Ia memilih Sinta, dan keluarganya pulang dengan kecewa berat. Di sidang ketiga, bukti digital dihadirkan. Ahli IT membuktikan bahwa Budi meretas akun lama Aulia. Suasana berubah. Budi mulai gelisah. Tapi media masih menyerang Aulia sebagai perusak norma keluarga Indonesia. Aulia kehilangan kontrak relance yang tersisa. Uang semakin tipis. Sinta menawarkan tinggal bersama untuk hemat, tapi Aulia khawatir itu akan memperburuk citra. Mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Hubungan mereka diuji lagi saat Sinta mendapat tawaran kerja di luar kota. Aku bisa pergi sementara sampai skandal reda, katanya. Aulia merasa ditinggalkan. Kamu kabur. Pertengkaran lagi. Malam itu mereka berpelukan dan menangis bersama, memutuskan tetap di Jakarta dan hadapi bersama. Keputusan itu memberi kekuatan, tapi harga emosional sangat mahal. Aulia mulai mengalami insomnia, mimpi buruk tentang masa depan kosong. Sidang semakin intens. Bu Dewi menghadirkan saksi ahli psikologi yang menjelaskan dampak trauma akibat pelanggaran privasi. Budi dipanggil sebagai terdakwa. Ia mulai goyah saat ditanya detail bagaimana ia mendapatkan foto. Saya cemburu, akunya pelan. Publik mulai berubah opini. Beberapa netizen mendukung Aulia. Tapi keluarga tetap menekan. Aulia dan Sinta hadir setiap hari, tangan saling genggam di bawah meja. Di luar pengadilan, demonstrasi pro dan kontra terjadi. Aulia merasa seperti boneka di panggung. Pekerjaan baru sulit didapat. Ia mulai menjual barang-barang mewah.
Sinta mendukung dengan pekerjaan kecil-kecilan. Cinta mereka semakin kuat di tengah badai, tapi ketakutan masih ada. Sidang terakhir mendekat. Di sidang putusan, hakim membacakan vonis. Budi dinyatakan bersalah atas pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik. Ia harus bayar ganti rugi dan minta maaf secara publik. Budi berdiri, kepala tertunduk. Saya minta maaf, Aulia. Saya salah besar. Kata-kata itu terdengar di seluruh ruangan. Wartawan berdesak-desakan. Aulia menangis, Sinta memeluknya. Di luar, keluarga Aulia menunggu, akhirnya memeluk putrinya dengan air mata. Media memberitakan mantan minta maaf di pengadilan kasus oto pribadi lesbian. Hidup mulai pulih pelan. Aulia mendapat tawaran kerja baru di perusahaan yang lebih terbuka. Sinta dan ia pindah ke apartemen kecil tapi bahagia. Keluarga mulai menerima meski pelan. Tapi bekas luka tetap ada. Aulia sering bertanya-tanya dalam hati. Apakah benar bahwa berani mengakui cinta sesama jenis selalu lebih baik daripada menyembunyikannya, meski harganya sangat mahal? Benar atau salah?